Halo Digisers, selamat datang di podcast Insightful Talk with Participants bersama aku Muhammad Febriansyah Rahimat, dan hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik nih, yaitu bahas suatu role yang mana role ini merupakan role yang sangat dibutuhkan banget nih saat ini di berbagai perusahaan gitu ya. Dan juga paling banyak juga nih yang kayak pelatihan-pelatihannya, bootcamp-bootcampnya. Jadi bisa dibilang ini role yang cukup seksi gitu ya untuk dicoba nih sama Digisers semua. Tapi aku ngebahas role itu gak bakal sendiri, karena aku bakal ditemani oleh Digi Guest hari ini yang ada 2 orang yang merupakan internship participants dari internship dari Telkom. Kita bakal langsung panggil aja nih. Yang pertama ada Kak Sania Nabila Fikria. Halo Kak Sania. Halo semuanya, kenalkan ya, nama saya Sania Nabila Fikriah. Oke, thank you Kak Sania. Dan di giga selanjutnya ada Kak Muhammad Adriansyah nih. Halo Kak Muhammad Adriansyah. Halo, salam kenal semuanya. Nama aku Muhammad Adriansyah, biasa dipanggil Rian. Oh, Kak Rian ya, berarti nextnya, tapi aku panggilnya Kak Adriansyah aja kali ya, nanti nextnya. Boleh, yang enak aja. Oke. Kak Sania dan Kak Adriansyah ini merupakan internship participants yang merupakan yang saat ini masih menjalani internship ya, Kak Sania sama Kak Adriansyah ya? Iya, betul Bang. Iya betul. Oke, mungkin bisa dikasih tahu dulu nih kepada Digisters, Kak Sania ini masuk ke batch match up apa gitu? Sama Kak Adriansyah nanti setelahnya. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman tim panitia DDB Telkom udah mengundang saya sebagai ini acara podcast nih ya. Soalnya seneng banget nih udah diundang. Terus juga sebelumnya saya waktu pertama itu masuk di batch yang Januari tahun 2022, jadi tahun ini. Dan bakalan selesai mungkin nanti bulan Juli tahun 2022 juga. Oke, bulan depan nih berarti bakal graduate berarti ya Kak Sania ya? Iya betul. Oke, kalau Kak Adriansyah gimana nih mulainya dari batch match up? Kapan nih? Soalnya tadi Kak Sania dari bulan Januari. Kalau Kak Adriansyah? Oke, kalau misalnya aku sendiri dari batch BINUS di bulan Maret tahun ini juga Kak. Oke, batch match up BINUS bulan Maret. Oke. Nah, kalau kita tarik ke belakang nih kan mungkin waktu Kak Adriansyah baru pertama-tama pengen daftar gitu, termasuk juga Kak Sania gitu ya. Sekarang kan kita lihat banget lah banyak banget perusahaan-perusahaan yang ngebuka internship gitu, mau dari yang korporasi besar ataupun sampai yang mungkin level startup baru gitu ya. Nah, ini gimana sih pengalaman Kak Sania sama Kak Adriansyah, dan apa yang bikin kayaknya aku daftar internship dari Telkom aja nih dibanding mungkin internship lainnya gitu. Mungkin aku coba tanya dulu nih ke Kak Adriansyah nih, kenapa milih internship dari Telkom dan gimana nih journey mungkin selama persiapannya dan juga selama sampai diterima lah di internship dari Telkom ini. Oke, kalau dari aku karena aku kebetulan dari batch BINUS ya. Jadi waktu itu aku lagi cari-cari lowongan intern yang ada di website enrichment apps-nya kampus aku. Nah, terus pas lagi scroll-scroll gitu, tiba-tiba nemu nih si marketing DDB Telkom ini lagi open recruitment. Nah, karena aku kebetulan ada di lingkungan yang masih berhubungan sama marketing, jadi langsung aja tanpa pikir panjang langsung aku apply tuh role marketing yang ada di DDB Telkom. Nah, sampai akhirnya beberapa hari setelah aku apply itu aku dapat email balasan untuk ngikutin semua rangkaian semua proses rekrutmennya lah pokoknya. Terus aku ikutin semua rangkaian prosesnya, terus sampai akhirnya aku tinggal nunggu email confirm kalau misalnya aku diterima atau enggak nih. Nah, yang uniknya pas di tahap ini tuh aku rada galau atau gelisah karena Wah, kenapa nih? Karena dari aku selesaiin rangkaian proses rekrutmennya sampai aku dapat email confirm kalau aku diterima di DB Telkom ini lumayan lama Kak ininya prosesnya. Iya, sampai aku curhat ke salah satu teman aku yang kebetulan daftar di DDB Telkom juga di role marketing yang sama. Cuman mungkin beruntungnya dia dapat email confirm kalau misalnya dia diterima itu lebih cepat daripada aku. Pokoknya aku kayak curhat-curhat, ini kira-kira gue keterima nggak ya? Pokoknya kayak gitu-gitulah. Terus alhamdulillahnya respon yang selalu dia kasih ke aku tuh selalu positif, kayak ya lo bakalan keterima lah, pokoknya gitu-gitu. Sampai akhirnya yang dari tadinya aku udah cukup hopeless karena belum dapat kabar balasan, bisa lebih sedikit pede lah, semangat gitu pas denger dia responnya kayak gitu. Nah, sampai akhirnya di pertengahan Januari tahun ini tiba-tiba aku habis kelas kan buka email kampus tuh ya. Nah, terus pas aku buka email kampus itu
tiba-tiba dapat email confirm kalau misalnya aku diterima di role marketing di DDB Telkom. Pokoknya senang banget sih pas dapat email confirm itu. Pokoknya langsung ngehubungin keluarga sama teman aku yang tadi aku curhat tadi. Pokoknya nggak bakalan bisa dilupain lah proses-prosesnya. Kayak gitu sih. Oke, menarik banget. Berarti ya dari beberapa pilihan berarti disediakan ya di BINUS itu untuk pilihan mau intern di mana gitu ya Kak ya? Iya betul, disediakan. Oke. Dan tadi juga bilang kalau ini tuh kayak semacam apa ya, kalau bahasa sekarang tuh agak digantung berarti ya, kayak, "Ini kapan sih pengumumannya?" Gitu ya Kak ya. Waduh kapan nih? Gitu. Dan tapi tadi kayaknya bukan teman sih ya? Buat teman-teman. Oh teman. Oke, jadi emang sih kadang karena aku pun sama ya, aku di role marketing juga dan mungkin setelah ada pengumuman administrasi nih kalau yang pakai PMMB itu kayak kita cek bolak-balik, ih kita diterima nggak ya? Kita kapan ya terima ya? Kayak seminggu dicek bolak-balik tapi kayak masih belum ada pengumuman, ya udah deh dilupain dulu. Tiba-tiba ada email masuk, keterima kayak langsung healing, enggak healing ya, self appreciation berarti. Oke. Thank you banget Kak Adriansyah. Nah sekarang kita coba tanya dulu nih ke Kak Sania, gimana pengalaman dan journey-nya gitu ya, waktu pendaftaran di apa namanya tuh, di internship dari Telkom gitu, dan kenapa milih marketing gitu? Oke, jadi sebelumnya itu aku awalnya itu pengen buat pengalaman kerja dan kebetulan juga dari testimoni dari teman cutting bahwa internship di DDB Telkom itu bagus loh kayak gitu. Jadinya kan ada ketertarikan gitu ya untuk saya coba daftar di DDB Telkom. Oke, singkat cerita juga sebenarnya saya tuh bukan di role marketing sebelumnya itu, jadi ada di role designer sebagai UI UX dan sebelumnya juga saya juga mempersiapkan juga seperti portofolio, CV kayak gitu. Cuman ada drama ataupun kendala sebelumnya itu awalannya itu dari portofolio. Nah, kan di situ di pendaftarannya itu harus ada bukan harus ada ya, kayak portofolio gitu yang kalau ada kayak gitu kan. Nah, saya sebenarnya pengen ada nih portofolio gitu untuk menjadi nilai plus gitu. Soalnya pengen banget nih masuk di DDB gitu. Apapun syarat-syaratnya pengen dilengkapi kayak gitu semaksimal mungkin kayak gitu kan. Nah, singkat cerita di portofolio itu memang ada kekurangan, terus juga kurang lengkap, terus juga mungkin kurang bagus kayak gitu. Nah, itu singkat banget waktunya untuk mengerjakan portofolio. Tapi dengan mencari referensi ataupun mencari teman-teman kayak gitu yang di bidang tersebut gitu. Jadi saya tetap memaksimalkan waktu gitu dengan tepat waktu untuk mendaftar di DDB Telkom tersebut kayak gitu. Nah, tapi untuk yang marketing ini ketika keterima saya itu 1 bulan di UI UX dulu sebelumnya. Nah setelah itu ada sebuah panggilan dari supervisor bahwa Sania kamu ini ya coba bantu di bagian marketing gitu kan, di desainnya misalnya di PowerPoint kayak gitu kan dan yang lain-lain gitu, proposal. Oh boleh deh kayak gitu kan, dan sampai saat ini menjadi bagian di marketing kayak gitu, jadi nyaman dan enjoy di marketing. Oke. Tapi ini jadi satu value ya, maksudnya tuh Kak Sania ini dari jurusan informatika kan ya? Iya betul banget. Iya, ke marketing agak jauh sebenarnya. Kalau tadi Kak Adriansyah dari manajemen itu masih ada senggol-senggolannya ya Kak Adriansyah ya ke marketing gitu. Betul banget. Nah, ini Kak Sania informatika yang mungkin coding, belajar hal-hal yang mengenai itulah gitu ya, belajar ke marketing. Nah, ini sekaligus langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan kalau dari Kak Sania tadi kan apa namanya tuh awalnya tuh di UI UX dan sebagai informatika juga kan gitu. Nah, pindahkan ke marketing nih. Nah, ekspektasi apa ya di role marketing ini gimana gitu yang Kak Sania miliki gitu, kayaknya nanti misalkan aku di marketing ini meskipun baru aku jadi pengen belajar deh, ataupun bahkan sampai yang paling tertingginya gitu, saya sudah tidak tertarik lagi dengan informatika dan UI UX, saya tinggalkan, saya mau ke marketing. Nah, misalnya kayak gitu Kak. Apakah merasakan momen-momen seperti itu gitu Kak? Iya betul banget. Pertama itu kayak bingung ya pastinya, soalnya kan dari background juga kan dari informatika, terbiasa mungkin melihat codingan ataupun UI UX kayak gitu. Tapi lama kelamaan dengan ketidaktahuan saya tentang marketing, terus juga lingkup dari kerjanya juga sangat apa ya, kayak
baru gitu buat saya sendiri. Terus juga ilmu yang telah didapati menjadi luas gitu kan, nggak secara relasi dengan teman ataupun teman kantor, tapi dengan ilmu yang saya ketahui menjadi lebih banyak juga. Soalnya kan di kampus juga ada beberapa mata kuliah yang mempelajari tentang bisnis digital ataupun kayak basic-basic tentang marketing, adalah sedikit tentang bisnis, cuman tidak mendalami. Ketika saya sudah ada di role marketing ini di DDB Telkom, alhamdulillah jadi lebih wah gitu. Ternyata marketing itu asik gitu. Kayak gitu. Terus juga ekspektasinya juga sesuai dengan realita gitu. Alhamdulillah. Oke, berarti nanti mungkin ada kemungkinan nih Kak Sania karir shifting ya ke marketing gitu ya nanti Ya, di bisa jadi. future gitu. Ya. Oke, thank you. Ini kita coba tanya dulu nih ke Kak Adriansyah nih yang mungkin sebelumnya manajemen, dan aku yakin sih kalau di manajemen pasti belajar apa ya, pasti ada belajar tentang bisnis itu cukup banyak gitu ya, dan termasuk di marketing juga. Nah, ekspektasi yang Kak Adriansyah set up gitu waktu awal, wah aku keterima nih di marketing, apa aja nih ekspektasinya gitu? Oke, bener banget sih kayak yang tadi dibilang, di manajemen itu kan pasti ngepelajarin tentang dunia marketing lah pastinya. Nah, terus ditambah juga kebetulan aku merupakan salah satu marketing staff di salah satu organisasi yang aku ikutin di kampus. Nah, di organisasi aku itu, karena kebetulan aku apply-nya di DDB Telkom itu di digital marketing, nah pas di organisasi aku itu juga ada digital marketing. Nah, di digital marketing di organisasi aku itu, kita selalu apa ya, nentuin ideation buat konten apa aja yang bakalan dipublish di sosial media yang bakalan kita publish di setiap minggunya. Nah, jadi ekspektasi aku pun pada saat apply di role digital marketing di DDB Telkom ini tuh nggak jauh-jauh dari apa yang udah aku lakuin di organisasi aku. Kayak misalnya nentuin ideation konten yang mau ditaruh di editorial plan kayak gimana, terus juga mau ditaruh di platform apa, terus juga kalau misalnya udah ACC itu kita bakalan tektokan sama tim desainer sama tim copywriter juga perihal desain dan juga copy caption buat di IG atau di TikTok gitu-gitu kan. Ya kayak gitu-gitu sih Kak, paling ekspektasi aku tuh yang gak jauh-jauh dari sosial media kayak gitu. Untuk digital marketingnya. Oke. Berarti lebih ke ini ya, Kak Adriansyah tuh lebih pengen nge-spesialisasiin tuh ke sosial media marketingnya gitu ya Kak ya? Iya, betul. Wah, oke, itu pasti merasakan apa ya, huru-hara kayak udah di riset konten, set, tim desain tolong desain ini dong, pas udah jadi kayak kayaknya yang dipikirin aku nggak gini deh gitu kayak karena kayak Amin segini tiba-tiba ada revisi kayak gitu lah. nah itu seru kan. Bikin jantungan. Nah iya, tapi itu menurut aku juga nih ya Kak Sania sama Kak Adriansyah, kalau misalnya kita di marketing ini kayak lebih banyak berpikir kreatif juga sih, karena kan kita main di ide ya biasanya ya, kayak idenya gimana dan lain-lain gitu, biar kita bisa stand out dibanding mungkin kompetitor lain dan bisa memperjualkan produk-produk kita gitu. Nah, semisalkan tadi kan aku bilang terkait ide-ide gitu, kalau misalnya selama ini mungkin berarti udah berapa bulan ya, kalau Kak Sania ini udah hampir beres gitu ya, kalau Kak Adriansyah berarti baru hitungan 2 bulanan berarti ya Kak Adriansyah ya? Ya 3 bulan kurang lah. Iya, heeh. Udah ngapain aja gitu di selama peran Kak Adriansyah dan juga Kak Sania itu di sana sebagai apa gitu? Apakah mungkin mengelola sosial media ataupun mungkin hal-hal lainnya gitu, SEO, SEM dan yang lainnya gitu. Mungkin yang pertama aku tanya dulu ke Kak Adriansyah dulu nih, bagaimana kontribusi dan proyek-proyek yang telah dilakukan selama internship di role marketing nih di DDB Telkom ini gitu. Oke, kalau dari aku sendiri, saat ini tuh lagi megang beberapa proyek. Nah, terus kalau misalnya untuk kontribusi yang udah aku lakukan selama kurang lebih 3 bulan kurang ini tuh nggak jauh-jauh dari pembuatan tools marketing kit, kayak misalnya proposal, terus juga presentation PowerPoint pitch deck, terus juga kayak flyer, terus frequently asked question, terus juga content planner, social media kayak storyboard dan storyline buat video teaser. Jadi nggak jauh-jauh dari ekspektasi aku yang tadi lah ya. Ya kayak gitu-gitu sih dari setiap event-event yang mau kita laksanain ke depannya. Karena kebetulan di tempat aku intern ini, kita tuh lagi banyak ngadain event-event pendidikan, kayak misalnya olimpiade gitu, baik buat siswa maupun guru yang ada di region dalam kota maupun yang ada di luar kota. Pokoknya sesuai dengan region masing-masing yang ada di Indonesia. Sama paling yang aku lagi lakuin sekarang sih, kita tuh lagi gencar-gencarnya ngadain sosialisasi ke setiap sekolah yang kebetulan aku lagi pegang database-nya nih. Karena event-event yang tadi aku sebutin di awal, itu tuh lagi mulai ongoing di bulan-bulan ini dan bulan-bulan ke depannya. Kayak gitu sih mungkin kontribusi yang aku udah lakuin baik secara individu maupun secara tim sama partner tim internship aku yang lain ya. Cuman gak menutup kemungkinan buat ke depannya kalau misalnya kita bakalan ngelakuin hal-hal yang baru gitu.
gitu sih. Oke. Berarti cukup banyak juga ya. Tadi kan kayak pitch deck juga, bikin konten juga, bikin bisnis proposal juga. Tapi terjun ke lapangan juga nggak Kak? Kayak misalkan tadi kan ada database sekolah, misalkan mungkin datang terjun ke sekolah, nawarin gitu, atau mungkin tetap via online juga gitu, Kalau selama untuk, menjalani project itu. kalau untuk saat ini sih aku sendiri sama teman-teman intern aku yang lain kita masih online sih, jadi sosialisasi di Zoom kayak gitu. Memperkenalkan kalau misalnya kita tuh lagi mau ada event ini loh kayak gitu. Oke. Tapi nih ini agak menyimpang sedikit sih. Tapi mungkin Kak Adriansyah selama intern pernah kayak ke kantor gak sih kayak aku WFO nih gitu, ataupun full WFH nih selama menjalani internshipnya? Aku kebetulan WFO di setiap hari Rabu setiap minggu. Jadi 1 kali masuk. Wih, oke. Dan mungkin nih bagi digisters yang suka kepo nih, emang di DB WFH semua ya? Karena kan banyak juga yang bilang mungkin dari teman-teman kayak ini WFH semua kok. Ini ternyata mix ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke Kak Saniah nih. Kak Saniah mungkin tadi kan juga nyinggung ya, tadi bikin business proposal juga, bikin PowerPoint juga. Tapi mungkin ada cerita lainnya nih yang pengen di-share mengenai apa aja sih project-project yang pernah dilakukan atau pernah dilaksanakan sama Kak Saniah nih selama intern di DDB. Oke, jadi untuk kontribusi ataupun hal apa sih yang udah dilakuin gitu ya selama internship di DDB Telkom. Jadi hal yang saya lakuin gitu ya untuk tugas-tugas terutama di role marketing ini, selain untuk mengedit ataupun mendesain sebuah PowerPoint ataupun misalnya membuat proposal seperti itu, ada lagi nih. Jadi saya dan partner yang marketing juga membuat berbagai email blast gitu ya. Jadi ke kampus ataupun sekolah yang ada di Indonesia gitu. Jadi kita menyebarkan ataupun mempromosikan project yang kita lagi ambil nih, yaitu Antares gitu ya, se-Indonesia itu. Terus juga membuat KAK gitu, terus juga BOQ, terus juga kita juga tetap memikirkan bagaimana sih biar pelanggan ataupun misalnya user lain itu tetap tertarik ke kita. Jadi kita tuh benar-benar selalu memikirkan kayak berpikir kritis gitu ya. Saya kan marketing harus tetap mencari cara biar produk kita itu benar-benar bagus gitu untuk di pasaran. Nah, itu seperti itu. Terus juga membuat MOU juga gitu. Terus juga selanjutnya tergantung sih gimana pemberian tugas-tugas dari koor ataupun PO kitanya sendiri. Oke. Berarti mungkin hal yang baru di sini tuh mungkin Kak Saniah menjalankan email marketing juga berarti ya? Iya, betul. Wah, oke, luar biasa. Berarti pengalamannya cukup banyak juga nih. Berarti kalau Kak Sania ini terjun di Project Antares berarti ya untuk di produk digital Telkomnya ya? Iya, betul. Oke, kalau Kak Adriansyah berarti di mana nih? Apakah di Pijar atau di mana nih? Ya, aku kebetulan di Pijar, aku kebetulan masuk di squad Pijar sekolah. Wah, oke. Ini bagi digisters yang belum tahu nih kayak, lah kok beda-beda? Nah, karena Telkom ini punya beragam macam produk digital ya. Ada tadi Antares yang tadi Kak Sania terjun di sana. Lalu ada juga Pijar yang Kak Adriansyah terjun di sana. Ada juga kayak di UMKM. Ada juga yang IndiHome juga nih yang lebih familiar gitu ya. Di apa ya, diingatan teman-teman semua. Itu juga termasuk salah satu produk Telkom Digital. Jadi nanti pada saat teman-teman mungkin daftar internship di DDB Telkom, ada kemungkinan bakal ditaruh di beragam atau di salah satu sih lebih tepatnya produk digital tersebut kayak gitu. Nah, tadi kan menyeritain tentang apa ya, kayak project-project yang dijalani. Nah, mungkin ada apa ya, ada momen-momen yang kayak wah ini gila sih, mungkin lagi ini kan kita lagi kuliah ya, kayak wah ini aku udah pusing-pusing kuliah misalnya gitu, tiba-tiba tugasnya ternyata banyak banget nih, kayak aku burn out gitu. Atau ada momen yang kayak ya Allah seneng banget aku dapet ini gitu di selama program atau selama menjalani project gitu. Nah, mungkin ada kisah-kisah yang sangat menarik gitu ataupun suka duka yang ingin dibagikan ke Digiser semua. Nah, dan aku bakal coba tanya, atau yang pertama nih dari Kak Adriansyah dulu nih Kak. Mangga coba ceritakan ke Digiser semua ini tentang suka duka dan pengalaman-pengalaman menariknya. Kalau misalnya dari aku Oke. sendiri, kebetulan karena di BINUS itu kalau misalnya lagi internship itu mata perkuliahan itu di off kan, jadi lebih santai nih kalau misalnya untuk urusan perkuliahan. Jadi apa ya, kalau misalnya untuk suka dukanya mungkin secara in general aja ya. Aku mulai dari dukanya dulu. Mungkin kalau misalnya untuk dukanya itu mungkin kayak harus pinter-pinter nih, pinter-pinter bagi waktu buat mana urusan kerjaan, mana urusan keluarga, dan juga mana urusan buat main. Itu sih mungkin kalau untuk dukanya.
Tapi kalau misalnya untuk sukanya pasti banyak banget, karena di sini tuh aku jadi banyak ketemu orang-orang dan juga partner intern yang baru, terus juga jadi nambah wawasan pengetahuan yang baru nih tentang apa yang lagi aku kerjain sekarang. Dan juga aku jadi lebih jadi lebih aware tentang apa yang bisa aku lakuin dan juga yang nggak bisa aku lakuin selama proses on job ini berlangsung. Kayak gitu-gitu aja sih Kak, mungkin kalau misalnya buat suka dukanya selama menjalani internship di DB Telkom itu. Pastinya lebih banyak sukanya sih sejauh ini. Oke, berarti banyak pengalaman-pengalaman baru ya, mengerjakan hal yang sebelumnya, wah ternyata aku bisa nih. Jadi lebih ke apa ya, self reflectionnya jadi benar-benar dapat gitu ya, kayak wah aku jadi bisa lebih menggali diri sendiri ya kayak. Dan betul. Oke, thank you banget. Terus sekarang Kak Sania nih Mangga, mungkin ada suka duka ataupun pengalaman paling menarik gitu yang ingin di-share ke DGser semua nih. Oke, sebelumnya pastinya sukanya dulu ya. Jadi Boleh. kalau sukanya itu aku selalu suka mencari hal yang baru, terutama ini kan marketing ya. Menurut aku ini benar-benar pengalaman yang pertama untuk di marketing. Terus juga pasti sukanya itu banyak temen selain dari Telkom University, terus juga banyak relasi teman juga, terus juga sukanya itu aku sering memperhatikan hal-hal yang sepele. Kayak misalnya gini, kan kalau misalnya mengirim email ataupun email blast gitu kan, kita harus bisa kayak merangkai kata menjadi kata baku kayak gitu ya. Nah biasanya itu sebelumnya aku nggak pernah nih pakai kata-kata baku kayak gitu nih. Nah sekarang itu hal yang sepele seperti itu menjadi hal yang sering gitu. Jadi setiap harinya menggunakan bahasa baku kayak gitu. Jadi sering ada latihannya kayak gitu. Itu jadi menjadi kayak kepribadian lebih baik lagi gitu buat akunya. Itu jadi hal yang sukanya menjadi seorang marketing gitu ya. Dan untuk dukanya paling kan ini dari informatika nih tiba-tiba ke role marketing. Nah, itu dukanya memang dari segi teori ataupun materi marketingnya itu memang agak sedikit gitu yang aku ketahui. Jadinya benar-benar harus digali lagi gitu kan. Soalnya kan harus menyeimbangkan dengan teman-teman yang lain gitu ya. Terus juga kalau misalnya ada tugas dikasih ini dan itu gitu, kita harus tetap menyeimbangkan kayak gitu. Jadi yang penting meskipun dukanya memang begitu, tetap kita harus seimbangi dan jangan lupa untuk belajar terus gitu. Jangan sampai malas. Oke, thank you banget ini Kak Sania. Jadi ada dua hal ini yang bisa dilihat sih dari apa yang didapat sama Kak Sania sama Kak Adriansyah. Misalnya tadi kalau mengaitkan sama yang Kak Sania, kalau teman-teman beda role, dalam artian beda jurusan ya, dari jurusan apapun, mau teknik sipil bahkan ataupun mau jurusan-jurusan yang emang kayaknya ini nggak marketing banget nih, itu masih tetap ada kesempatan gitu untuk daftar di role marketing untuk kalian explore new things gitu. Nah beda lagi kalau misalnya kalian kayak udah interest sama marketing dan apalagi udah inline nih sama jurusannya, bisa jadi spesialisasi khusus gitu, bisa semakin mendalam di dunia marketing kayak Kak Adriansyah. Oke, thank you banget Kak Sania sama Kak Adriansyah, dan mungkin ini jadi pertanyaan terakhir deh. Ada kata singkat gak nih Kak untuk digeser semua, karena sekarang lagi rekrutmen nih. Besar-besaran juga gitu ya untuk role, berbagai macam role, salah satunya di role marketing gitu. Mungkin ada sedikit kata gitu untuk yang mungkin jangan malu, kalau tadi kata Kak Sania berani coba dan lain-lain, untuk digeser sini. Mungkin dari Kak Adriansyah dulu nih yang udah on mic. Mangga Kak Adriansyah. Ya, kalau misalnya dari aku sendiri buat para digisers yang mungkin lagi nyari internship, kalau misalnya di role di posisi yang kalian suka atau kalian ingini lagi open recruitment, saran dari aku langsung apply sekarang juga, karena nggak ada salahnya buat mencoba. Dan juga kalau misalnya itu emang udah rezeki kamu, pasti nggak bakalan kemana. Sama jangan lupa cantumin skill set kamu, kayak misalnya kamu pernah ikut course di luar kampus ataupun di mana, karena itu bisa menjadi salah satu nilai tambah mungkin buat kamu di kitanya atau di Telkomnya nanti gitu. Terus kalau misalnya buat digisers yang sedang melewati tahap-tahap proses rekrutmen, semangat terus, karena usaha dan doa tidak akan mengkhianati hasil yang akan diperoleh. Oke, thank you Kak Adriansyah. Itu jadi semangat baru nih ya buat digeser semua aja untuk mendaftar di program internship dari BT Telkom.
Oke, dari Kak Sania gimana nih? Mungkin ada closing statement ataupun kayak semacam pesan ya untuk Digital semua yang ingin mendaftar di rekrutmen DDB Telkom. Oke, jadi pesannya untuk teman-teman semua yang mau mengikuti ataupun mendaftar nih di DDB Telkom, boleh banget kalian jangan sampai malu ataupun kayak merasa gak percaya diri nih, kemampuan aku kayak gini, jangan deh, pokoknya tetap harus semangat, meskipun misalnya kayak aku nih beda dari jurusan nih, jurusan dengan role, jadi kalian harus percaya diri, tetap belajar terus-terus sampai menggali apapun ilmunya, maupun marketing ataupun yang lainnya kayak gitu ya. Jadi kalian jangan patah semangat. Terus juga selain itu kalian juga dapat pengalaman kerja, tentunya juga teman baru ataupun dapat insight yang baru juga. Yang penting kalian tetap semangat. Kalau ada apapun bisa bertanya ke yang udah pengalaman, misalnya teman kalian ataupun cutting kalian yang pernah mengikuti internship di DDB Telkom, ataupun misalnya kalian bertanya ke kontak yang bisa dihubungi ke DDB Telkom gitu. Oke, sip. Thank you juga nih untuk Kak Sania. Jadi intinya kita semangat lah ya untuk daftar di mengikuti program internship dari Telkom ini dari rekrutmen mungkin sampai nanti ya jika keterima, amin ya. Aku doain nih ke Digital semua semoga mendapatkan apa yang diharapkannya gitu ya. Dan gak kerasa kita juga udah ada di akhir sesi gitu ya dari podcast hari ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih, dan suatu kehormatan besar juga bisa ngobrol-ngobrol bareng nih sama Kak Adriansyah sama Kak Sania. Oke, terima kasih Kak Adriansyah sama Kak Sania. Ya. Dan oke, sip. Dan semoga apa ya obrolan kita hari ini bisa nambah insight dan semangat baru nih ya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin daftar di internship di DB Telkom. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube dan follow Spotify internship dari Telkom untuk lebih mengetahui info-info terbaru dan juga tips and trick ya. Dan juga di Instagram kita di internship dari Telkom untuk mengetahui kayak misalnya tanggal timeline pembukaan dan juga semacam info-info baru, termasuk juga tips and trick juga di sana ada. Dan itu semua untuk hari ini. Makasih banyak sekali lagi Digiters dan juga para Digigas hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya yang akan membahas berbagai macam hal ya. Thank you, dan saya langsung tutup aja internship dari Telkom, home for future digital talent. Cheerio!